Dari baca kekerasan nih, tapi pengen ngobatin flek itu, treatment awal yang bisa disuggest itu apa ya? Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang lagi di IG Live kita yang kedua. Kali ini kita bakal ngebahas tentang flek. Sadar nggak sih kalau 3 dari 10 orang Indonesia itu mengalami flek, dan itu sangat mengganggu kepercayaan diri, dan itu mostly adalah wanita. Jadi kita bakal ngebahas nih mengenai flek bersama Dr. Natasha Putri, dokter estetik dari klinik Air Dermatoken and Healthcare yang ada di Banda Aceh. Banyak ya dok atas waktunya udah berkenan hadir di IG Live kali ini. Untuk kita awali nih dok, sebenarnya flek itu apa dan gimana sih kok bisa ya ada orang yang muncul flek dan ada juga orang yang nggak muncul flek? Silakan dokter. Iya, terima kasih untuk waktunya dok. Yeah. Jadi flek itu suatu kelainan pigmen ya, kelainan pigmentasi akibat biasanya mungkin faktor usia hormonal. Flek itu adalah bercat kecoklatan ataupun kehitaman di kulit. Ya, kadang-kadang ada juga yang warna keabu-abuan gitu. Jadi flek itu ada banyak, ada melasma, ada PIH ataupun pas hiperpigmentasi pasca inflamasi, ada juga sunspot ataupun freckles. Flek itu adalah bahasa umum ya dok ya. Iya. Tapi kalau di medis itu dia juga ada jenis-jenisnya, ada freckles itu yang bintik ada dok ya. Bintik, benar. Yang bintik Biasanya karena genetik ataupun paparan sinar matahari. Kemudian ada melasma dan juga PIH. Nah, PIH ini sering juga dok ya munculnya. Biasanya faktor PIH ini gimana ya dok? Biasanya karena jerawat ya, jerawat yang meradang, dipencet-pencet terus nih, dipencet-pencet terus. Jadinya apa? Bekasnya itu kehitaman. Nah, kita ngobatin bekas itu lebih sulit daripada ngobatin jerawatnya. Banyak ya dok ya, kalau misalnya ibu hamil atau KB gitu bisa memicu terjadinya flek juga nggak ya dok? Iya, iya. Kalau dari wanita paling sering ya terjadinya flek itu karena hormonal, lagi haid, ataupun karena dia menyusui, melahirkan, hamil, kontrasepsi. Nah, itu salah satu faktor pemicu flek. Paling sering itu di wanita daripada di pria. Lebih sering memang di wanita untuk kasus flek. Dok, berarti flek itu bisa juga dok ya muncul pada usia-usia muda dok ya? Biasanya kalau pada usia muda tuh genetik ya, tapi jarang sekali ya. Biasanya genetik sih, seperti freckles memang udah ada di usia dia, mungkin malah waktu di SMP, SMA. Nah, itu biasanya sih genetik paling sering. Oke. Berarti udah ada faktor genetiknya, terus ditambah dengan faktor resiko eksternal itu justru bisa memicu timbul flek lebih cepat. Tapi gimana ya dok ya buat mencegah nih, kita ngomongin pencegahan dulu nih supaya nggak muncul flek, karena kan kalau udah muncul flek itu kan rasanya pasti nggak percaya diri ya, berasa muka kayak ditato gitu ya. Jadi untuk mencegahnya tetap pakai tabir surya, mau keadaannya lagi mendung, hujan, wajib pakai, dan diulang per 3 jam sampai 4 jam sekali, itu wajib dipakai gitu. Kemudian flek ini terjadi karena apa? Karena paparan sinar matahari yang berlebihan, terlalu sering terpapar sinar UV, makanya kita wajib pakai sunscreen. Harus rajin dan rutin. Nah, itu dia, rajin dan rutin. Iya, apalagi kalau misalnya usia sekolah ya, mainnya udah mulai full. Upacara dijemur, Upacara dijemur. Udah ya, tuh. Pertama dimulai dari sunburn-nya dulu dok ya. Udah muncul nih freckles yang masih samar gitu. Nah, itu kayak gitu. Sebenarnya kalau misalnya treatment supaya si flek ini tuh nggak bertambah banyak gitu. Kalau untuk treatment bisa langsung ke klinik ya. Di klinik kita akan cek dulu wajahnya menggunakan skin analis ya. Di situ kita bisa melihat bagaimana kondisi wajahnya, terus kita arahkan ke treatment yang sesuai sama kondisi kulitnya. Jadi kalau untuk flek bisa dari treatment laser, peeling, ataupun dari mesoflek. Nah, itu bisa untuk kasus-kasus flek. Oke, karena flek ini tuh kayak ini dok ya, kayak masalah pigmen tapi misterius gitu ya. Iya, dan dia berulang biasanya, flek itu berulang. Kalau nggak diobatin ya makin rebound, makin berulang terus. Jadi walaupun udah ada flek sedikit, ya bagusnya diobatin. Daripada yang udah parah nih, promosi baru diobatin itu lebih sulit lagi. Kita bisa skincare di rumah itu kayak gimana dok? Mungkin kandungan ingredients, active ingredients yang bisa kita pertimbangkan gitu kalau misalnya memang udah mulai muncul flek di wajah. Untuk kandungan skincare-nya ya, jadi bisa pakai yang ada kandungan tranexamic acid ya. Ada kandungan tranexamic acid itu yang 3%. Kemudian yang bagusnya lagi itu ada histamin, retinol bisa juga, retinol, vitamin C. Nah, itu bisa juga untuk flek, niacinamide gitu. Jadi memang untuk flek ini tidak ada yang instan dok ya. Ya, karena harus sabar dan rutin berobat. Jadi dari baca kekerasan nih, tapi pengen ngobatin flek itu kira-kira nih dok, treatment awal yang bisa disuggest itu apa ya? Treatmentnya
tetap harus konsultasi dulu, kita cek lagi kondisi wajahnya karena memang nggak bisa dari foto, rasanya kayak nggak puas aja lihat wajah pasiennya kok dari foto, memang harus konsultasi dulu, kita tanya lagi faktor pencetusnya apa ya, faktor risikonya apa, kenapa bisa terjadi seperti itu. Untuk tindakannya kita sesuaikan lagi dengan budget pasien, peeling ya, bisa peeling, bisa injeksi melasma seperti menyuntikkan kandungan tranexamin acid ke lapisan kulit kedua pasien. First line dari terapi flek ini apa ya dok? Kalau untuk gold standarnya tetap ya hidroquinone ya, memang itu gold standar. Tapi kalau memang sudah prognosis ya bisa diberikan cysteamine ataupun tranexamin acid, dan dibarengi dengan treatment juga untuk perbaikan skin barrier-nya. Biasa kan kalau prognosis kan skin barrier-nya udah rusak nih. Nah jadi itu yang kita perbaiki lagi dengan menyuntikkan seperti ada kandungannya peptide, ada yang salmon, tranexamin acid, glutathione, vitamin C gitu, untuk memperbaiki skin barrier-nya. Gold standarnya tetap hidroquinone, tapi tetap dalam pengawasan dokter. Dalam pengawasan dokter itu tidak boleh digunakan jangka panjang. Apalagi kalau misalnya beli hidroquinone di luar ya dok ya, itu tentu ya jangan. Kita nggak tahu berapa persentase yang dijual di luar, malah ngobatinnya udah flek, ngobatin lagi fleknya lebih parah lagi, kayak prognosis itu lebih sulit sangat sulit malah untuk kembali seperti semula ya. Bisa dijelasin dok jenis-jenis laser yang mungkin bisa untuk terapi melasma ini? Untuk laser bisa menggunakan laser EG ya, terus juga bisa menggunakan laser pro-yellow ya, untuk pigmentasi ya, untuk pigmentasi. Tapi sih lebih bagus memang injeksi kalau untuk flek, karena laser itu berulang ribuan, karena kita hanya membakar flek di permukaan kulit aja, tapi di lapisan kulit keduanya masih ada, otomatis dia akan ribuan berulang. Jadi memang disarankan memang meso flek ya, itu lebih bagus. Ada yang nanya lagi dok, tadi dokter mention pakai sunscreen ya dok ya, kalau misalnya untuk pencegahan sunscreen yang bagus gitu dok, apakah pakai yang physical apa yang chemical ya dok ya, kalau misalnya udah muncul flek itu? Untuk sunscreen itu kita sesuaikan lagi dengan kondisi kulit masing-masing ya. Jika sunscreen boleh untuk kulit-kulit yang sensitif ataupun gampang iritasi, dan kandungannya itu berbeda. Kalau di basical itu ada titanium dioxide, zinc dioxide gitu, dan cara kerjanya juga beda-beda. Tapi keduanya ini sama-sama efektif. Jadi disesuaikan lagi dengan kondisi kulit masing-masing. Ya, ini kayak pertanyaannya nih dok, ada yang nanya juga dok. Iya. Dok, cara cepat ilangin bekas jerawat pakai apa? Tergantung bekas jerawatnya itu PIE atau PIH, kemerahan atau kehitaman, beda soalnya pengobatannya. Tergantung keparahannya, tetap dokter harus lihat dulu gimana kondisi wajah pasien. Kalau lebih efektif dibarengi ya dengan treatment dan skincare, jadi berbarengan untuk hasil yang lebih efektif. Ada nggak sih dok mungkin makanan-makanan tertentu atau pantangan nih supaya nggak muncul flek, atau makanan-makanan yang justru bisa mencetus nih atau memperparah dari flek itu? Kalau ke makanan yang manis-manis ya, jadi yang manis-manis itu dikurangin. Selain baik untuk kesehatan nggak baik, bisa bikin jerawatan dan flek. Makanan yang manis-manis, mau itu minuman ataupun makanan yang manis pokoknya, yang manis-manis yang berminyak. Nah itu di stop dulu deh, apalagi yang udah ada flek ya, karena semakin kita makan makanan yang manis, aging semakin cepat nih, semakin menua kulit kita. Oke, dok, ini kalau misalnya kejadian flek itu kan selama hamil meningkat, nah itu apakah boleh dilakukan treatment selama kehamilan atau harus menunggu dok? Karena kan pas sampai lahiran itu fleknya makin banyak ya. Silakan dok. Kalau untuk lagi hamil ya, ini treatment atau skincare nih? Dua-duanya kali dok, maksudnya lebih ke penanganan gitu, apakah bisa dilakukan sama hamilnya? Kalau lagi hamil ya itu karena hormonal, jadi sebaiknya ditunggu aja dulu sampai selesai melahirkan, baru kita obatin keluhannya gitu. Karena kan bisa mengganggu juga ya janin yang ada di dalam ya. Jadi ya udah ditunjuk. Ya, tapi untuk ibu hamil wajib tetap pakai sunscreen untuk mencegah timbulnya flek semakin parah. Untuk jerawatnya ya konsultasi ke dokter dulu, sebelum, jangan asal-asal beli skincare di luar. Tetap konsultasi dulu ke dokter, dilihat dulu ke bagaimana kondisi kulitnya, baru dikasih topikal acne ataupun topikal untuk flek yang sesuai lah gitu. Kondisi lagi hamil ya. Bahan herbal atau bahan-bahan alami yang bisa untuk ngatasin si flek ini? Belum ya,
dari jurnal tuh memang untuk bahan-bahan yang bagus itu ya kayak glycolic acid, niacinamide, tranexamin acid. Jadi kalau untuk bahan-bahan alami, saya belum ada rekomendasi nih apa yang bagus nih untuk kasus-kasus flek. Karena tergantung juga ya, flek ada bermacam-macam, yang memang plak dia ataupun yang bintik-bintik. Gitu. Berarti kita pengobatannya ya udahlah, jangan yang aneh-aneh gitu, teman-teman. Jangan yang memperparah flek tersebut. Iya benar. Sesuai sama konsultasi dengan dokter aja, menggunakan active ingredients yang berbasis ilmiah gitu dok ya. Kita ada lagi dok yang mau dokter sampein nih buat teman-teman, apalagi anak-anak usia muda kan. Kalau misalnya udah berumur, udah flek kan paling bisa kan kita tangani nih. Jadi buat anak-anak muda sekarang itu kayak gimana dok sarannya? Jadi buat anak-anak muda jangan asal-asal beli skincare ya. Kita sebagai customer udah pintar-pintar lah memilih skincare yang sesuai dengan kondisi kulit kita. Karena jika kita beli yang abal-abal, otomatis nanti pengobatannya juga akan membutuhkan biaya yang sangat besar gitu. Jadi buat yang pasien-pasien yang udah mengalami flek, udah ada flek, jangan khawatir, jangan susah, jangan sedih, flek bisa sembuh, tetap harus konsultasi ke dokter. Oke. Mungkin sekian aja nih dok, kita ngebahas tentang flek. Mungkin dokter ada closing statementnya dok, silakan. Jadi buat teman-teman jangan bosan-bosan ya untuk pakai sunscreen ya, atau pakai sunscreen harus rajin dan rutin agar kulit kita juga lebih sehat, terhindar dari paparan sinar matahari dan dari radikal bebas gitu. Jadi buat teman-teman yang memang udah ada flek, ayo langsung ke klinik, kita obatin, insya Allah flek itu bisa sembuh asalkan rutin, kontinu, dan sabar. Sekian aja ya teman-teman, makasih banyak yang udah join dokter. Dokter Ica, makasih banyak waktunya, makasih banyak udah mengedukasi dan juga menjawab berbagai pertanyaan di live kali ini. Selamat berpraktek lagi dokter. Terima kasih ya dok untuk waktunya. Lain waktu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.